Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada kali ini. Masih bersama saya Mustar Manurung dan juga bersama rekan kita yaitu Khalifah Ismail. Sebagaimana pada beberapa hari lalu kita telah membicarakan tentang syariat, tharikat, hakikat, dan makrifat. Namun pada episode yang kedua, pada satu hari yang lalu kita sudah menjelaskan, artinya Anda sudah menjelaskan tentang syariat. Namun pada kesempatan ini kita akan bicara tentang tharikat. Sebab tharikat merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada aliran-aliran dalam dunia tasawuf atau sufisme Islam. Dalam kesempatan ini ada sedikit yang perlu saya pertanyakan Khalifah. Karena kita bicara tentang tharikat. Apa itu ilmu yang dikatakan ilmu tharikat? Mungkin Khalifah bisa menjelaskan apa itu ilmu tentang tharikat. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan apa yang dimaksud ilmu thariqah? Oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ilmu thariqah itu adalah kalau secara harfiah dari kata thariqah itu adalah jalan. Baik. Yaitu ilmu thariqah adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu syariat atau fikih Oke. dan mengamalkan ilmu tauhid dan mengamalkan ilmu usuluddin. Baik. Nah, inilah yang dikatakan pengertian Ilmu. dan tujuan untuk mempelajari ilmu thariqah itu, dan sasarannya adalah untuk membersihkan hati supaya hati manusia itu atau hati kita ini menjadi hati yang salim atau hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah memahamilah artinya amalan. Apa yang dikatakan amalan tharikat artinya hati. Dan manusia ini hati, kalau bicara hati, ada manusia ini hatinya bersih, kotor, termasuk seperti kita sendirilah. Kita ingin membersihkan hati daripada yang kotor. Mungkin bisa juga dijelaskan sistem membersihkan hati yang kotor ini agar bisa bersih itu seperti apa dan bagaimana proses yang saya maksud. Iya. Karena setiap manusia itu jelas punya hati. Oke, baik. Dan hati itu setiap orang punya satu hati. Satu orang artinya punya satu hati. Namun hati ini itu dapat dijelaskan mempunyai bermacam-macam jenis. Oke, baik. Pertama, karena kita ingin membersihkan hati, tentu tahu dulu apa penyakitnya. Sama dengan seorang dokter. Dokter itu walau bagaimanapun hebatnya seorang dokter, Oke. begitu juga mempunyai obat yang sangat mujarab, namun seorang dokter itu tidak akan mampu untuk mengobati pasiennya Baik. jika seorang dokter itu belum mengetahui
apa penyakit yang sebenarnya. Ini contoh. Oke. Jadi hati manusia ini, Baik. pertama ada jenisnya. Hati yang selamat itu pertama. Oke. Apa yang dimaksud hati yang selamat itu? Yaitu hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Artinya selamat daripada yang dimurkai Allah. Oke. Itu pertama jenis hati. Yang kedua, hati manusia itu ada hati yang mati. Hati yang mati. Kalau diistilahkan ya qalbul mayit atau hati yang mati. Oke. Kalau hati yang mati ini artinya ini sudah susah untuk diberikan nasihat. Kenapa? Karena hati itu sudah mati. Tidak lagi bisa menerima kebenaran. Karena hati yang mati itu adalah hati yang telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu seperti hatinya Namruz dan Firaun dan sekutu dan sekutunya. Itu jenis hati yang mati. Oke. Yang ketiga, jenis hati yang sakit. Ini kalau bahasa sekarang ini namanya hati yang galau. Oke. Hati yang galau ini itu hati yang selalu memfitnah, takabur, Mengadu domba. ujub, dan sombong dan lain sebagainya. Ini hati yang sakit. Nah, hati yang seperti inilah yang perlu kita obati supaya agar jangan menjadi hati yang tadi itu. Artinya hati yang mati. Oleh karena itulah, maka ilmu thariqah itu adalah suatu ilmu dan amalan untuk memperbaiki hati manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya qalb." Artinya Nabi itu bersabda, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Oke, baik. Apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruhnya. Baik. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Artinya, baik dan buruknya manusia itu Oke. adalah tergantung daripada hatinya. Tubuh yang kasar ini, yang jelas ini sulit untuk kita menjaga. Oke. Seperti mata, tangan, kaki, perut, lidah, dan lain sebagainya. Itu sulit. Namun, apabila hati ini sudah bagus, hatinya sudah selamat, maka selamatlah mata itu. Telinga, kaki, dan lain sebagainya. Nah, inilah tujuan daripada ilmu tarekat itu, Pak Menurung. Oke. Itulah tujuan daripada ilmu tarekat itu, ya, sebagaimana yang Anda sampaikan. Apa itu tujuan ilmu tarekat? Tujuan yang dimaksud itu apa? Tujuan yang dimaksud itu supaya hati ini menjadi hati yang salim. Oke. Dengan mengamalkan dari amalan-amalan dari tarekat itu sendiri. Oke, baik. Seperti itu. Tujuan. Anda tadi bicara tentang tujuan. Ah. Artinya kalau bicara tentang tujuan pasti ada tempat yang dituju. Yang saya maksud sebagaimana yang kita pembahasan dari
awal, ya kan? Jelas apa tempat yang dituju. Oke, oke, oke. Ah, Oke. Sebelum kita sampai kepada tujuan ini, kita tidak akan sampai kepada tujuan itu sebelum kita membersihkan hati itu. Nah, di dalam ilmu thariqah itu sendiri, banyak amalan-amalan untuk membersihkan hati. Namun dari amalan-amalan hati itu dapat juga disimpulkan pokok daripada pelajaran atau amalan thariqah itu. Yang pertama adalah ikhlas, syidik, dan tomakninah. Jadi sebelum kita menjelaskan ini, agar kita mengerti salah satu penyakit hati itu hanya satu yang dapat kita menjelaskan karena berhubungan waktu kita yang terbatas ini. Pertama, penyakit hati ini, sebagaimana saya katakan tadi itu, seorang dokter itu tidak akan mampu untuk mengobati pasiennya kalau seandainya seorang dokter tidak mengerti apa penyakit. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin membersihkan hati ini dengan mengamalkan ilmu tarekat itu, kita harus mengerti dulu apa itu penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya itu adalah, salah satunya adalah sombong. Sombong ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena bagaimanapun amalan syariat-syariat itu yang telah dikerjakan atau yang telah diamalkan, jika hatinya ini rusak, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi itu, salah satu perusak hati itu adalah sifat sombong. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan sombong itu? Nih, kita harus tahu dulu apa itu sombong. Sombong itu adalah merasa diri ini lebih daripada orang lain. Ini sombong. Bukan dikatakan sombong itu merasa kaya. Bukan. Pengertian sombong itu bukan merasa kaya. Kalau si A itu kaya, si B itu miskin. Si A ngomong, saya lebih kaya daripada kamu. Nah, ini sah-sah saja. Sah-sah saja si kaya itu berbicara, saya lebih kaya daripada kamu. Karena faktanya demikian. Nah, ini bukan dikatakan sombong. Tapi sombong yang dimaksud di sini adalah merasa bahwa dirinya itu lebih taat daripada orang lain. contoh. Itu contohnya. Merasa dirinya itu lebih mulia daripada orang lain. Oke. Merasa dirinya itu lebih takwa daripada orang lain. Nah, ini adalah penyakit sombong ini. Padahal belum mengerti. Padahal tidak ada penjelasan, tidak diketahui. Oke. Tapi dia mengatakan dia itu lebih. Nah, lebih pintar. bukan lebih pintar lagi. Artinya, Lebih merasa sombong itu merasa lebih, yaitu lebih taat, lebih takwa, lebih mulia, lebih bersih. Nah, ini padahal hatinya kotor. hatinya kotor. Karena penjelasan belum ada. Oke. Kalau si kaya tadi mengatakan bahwa dia itu lebih kaya, saya lebih kaya dari kamu, ya jelas memang udah kaya. Tapi kalau merasa diri ini lebih taat, lebih takwa, lebih bersih. Nah, dari mana kita tahu itu? Nah, inilah yang dikatakan sifat sombong yang sangat membahayakan
diri seseorang itu. Ini namanya orang yang tidak rendah hati. Nah, sombong ini yang harus kita ketahui, inilah yang dikatakan gerak hati. Dahulu telah kita jelaskan, apabila hati itu bergerak mengarah kepada yang baik, yang diridhoi oleh Allah, ini adalah amal soleh. Nah, Oke. sementara hati ini yang sombong ini bergerak kepada hal yang dimurkai oleh Allah, seperti tadi itu, misalnya dia melihat orang penjudi. Nah, hatinya itu berkata bahwa dia merasa lebih mulia, lebih bersih daripada orang yang dilihat itu. Nah, merasa lebih bersih inilah yang dikatakan sombong. Kenapa? Karena tentu kita ini pada akhir kehidupan kita itu kita belum dapat menyimpulkan atau belum ada jaminan. Ya, boleh saja orang yang kita katakan itu lebih baik daripada kita pada akhir kehidupan kita ini. Nah, ini salah satu contoh hati yang rusak, hati yang sombong, hati yang bergerak seperti itu. Nah, walaupun kiranya yang kita lihat itu orang, katakanlah bukan orang Islam atau bukan saudara kita, non muslim lah, katakan seperti itu. Oke, baik. Kita paham. Kita melihat seperti itu. Misalnya kita melihat dia beribadah. Nah, hati ini menganggap bahwa mereka itu masuk neraka. Nah, kita ini merasa masuk surga. Ini juga dikatakan sombong. Jadi hati yang baik itu, hati yang tidak rusak itu adalah hati yang tawadhu, hati yang rendah. Itu dinamakan rendah hati sesama manusia. Karena tidak ada jaminan juga. Nah, seharusnya orang yang berhati baik itu, salim itu, begitu dia melihat ada maksiat di depannya, atau seperti dia melihat manusia yang bukan seakidah atau seagama dengannya itu, harusnya pertama dia merasa bersyukur kepada Allah karena dia mendapatkan hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang bersih itu pasti tidak ada mengatakan demikian. Karena apa tadi? Karena tidak ada jaminan. Boleh jadi orang yang kita lihat itu lebih baik pada akhir kehidupan, atau kita kebalikan daripada itu. Nah, ini salah satu hati yang sombong. Apalagi kepada saudara-saudara kita yang seiman dan seagama ini. Nah, mungkin yang kita lihat itu dia seorang penjudi. Kita ini merasa taat, merasa takwa, merasa bersih. Seperti itu. Nah, artinya boleh jadi dosanya cuma penjudi. Sementara kita ini ada dengki, ada dendam, dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan suatu gerakan hati yang disebut amal yang mengarah kepada maksiat. Nah, ini salah satu contoh yang dapat merusak hati itu adalah sifat sombong. Nah, oleh karena itulah kita belajar di dalam ilmu tarekat itu untuk memperbaiki hati yang rusak atau hati yang kotor itu. Begitu Pak Menurung. Oke, baik. Sudah memahamilah sedikit-sedikit apa yang Anda sampaikan tadi, bicara soal hati. Bisikkan hati, ya kan? Bukan bisikkan Roma Irama. Bisikkan hati. Hati seseorang tadi kan ada baik, ada buruk. Tapi Anda tadi menceritakan hati yang buruk itu seperti apa. Contoh, saya pahami begini. Tadi Anda menceritakan sok berilmu, sok bersih, sok takwa. Jadi sebenarnya apa daripada kesimpulan
yang Anda sampaikan ini, mungkin ada hati yang bersih. Bisa enggak dijelaskan bagaimana itu hati yang bersih pula yang saya maksud? Oke, silakan. Maksudnya hati yang bersih dalam beramal. Dalam beramal, dalam mengamalkan suatu perbuatan yang dikatakan bersih, bersih. Artinya bersih, artinya kalau yang namanya katakan bersih, tentu tidak ada kotor. Untuk membuang kekotoran hati itu tadi yang saya maksud. Oke. Baiklah. Hati dari kesimpulan kita ini atau perbincangan kita ini mengenai hati yang ikhlas dalam beramal, katakanlah seperti itu. Oke. Karena hati yang bersihlah yang bisa ikhlas, Oh, hati yang bersih yang bisa ikhlas. yang bisa ikhlas dalam beramal itu. Tidak mungkin hati yang kotor bisa ikhlas dalam beramal. Jelas hati yang bersih. Nah, kalau kita bicara tentang Hati. yang ikhlas dalam beribadah, Oke. seperti itu. Oke, baik. Memang para ulama menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan keikhlasan itu dalam beribadah itu. Pertama, ada orang yang ikhlas itu cuma sebatas syariat, tingkatan syariat. Oke, baik. Seperti dia itu beribadah misalnya masih mengharapkan surga. Oke. Dia beribadah menjalankan perintah Allah itu masih mengharapkan surga. Masih takut dengan neraka. Nah, ini juga dikatakan sudah ikhlas. Ini ikhlas sudah. Nah, tapi walaupun ikhlas yang demikian, namun itu kurang bagus. Masih juga hatinya itu belum bagus lagi. Walaupun sudah bagus, kurang bagus. Beribadah mengharapkan Surga dan takut neraka. mengharapkan surga dan takut neraka. Itu masih bagus sudah, tapi kurang bagus. Kurang Oke, bagus. baik. Artinya begini. Oke, silakan. Itu hati yang termasuk ikhlas tapi kurang bagus. Yang lebih bagusnya itu orang itu beribadah hati yang bersih itu, karena kita cerita hati. Iya. Karena hati yang bagus itu adalah apabila beribadah, apapun yang dikerjakan namanya ibadah, dia itu tidak lagi mengharapkan sesuatu. Dia menjalankan misalnya sembahyang. Dia menjalankan sembahyang itu semata hanya perintah Allah. Tidak ada di hatinya karena beribadah itu mengharapkan surga atau takut dengan neraka. Kenapa demikian? Nah, inilah hati orang yang arif billah, hatinya para anbiya wal mursalin, hatinya para wali-wali Allah, orang-orang arif billah. Kenapa demikian? Karena orang itu seandainya kata mereka, saya itu dimasukkan ke dalam surga, tapi di surga itu saya tidak dapat melihat Allah, terhijab daripada Tuhannya. Kata mereka ini, tingkatan orang ini yang beramal ibadah yang tidak lagi mengharapkan surga dan tidak takut pada neraka, mereka mengatakan, seandainya saya itu dimasukkan ke dalam surga tapi tidak bisa melihat Allah, lebih baik saya masuk neraka tapi melihat Allah. Nah, kenapa demikian? Oke, baik. Nah, inilah kalau orang yang sudah masuk, orang yang benar ikhlas beribadah itu karena tujuannya semata karena Allah, bukan karena surga. Karena di surga itu harapannya hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalnya ini tidak disebabkan neraka, bukan disebabkan oleh surga, seperti itu. Oke. Nah, makanya mereka ini rela dimasukkan ke dalam neraka apabila
mereka itu di neraka dapat melihat Allah. Kenapa demikian? Oke. Karena melihat Allah atau memandang Allah itu adalah suatu nikmat yang tidak dapat digambarkan, bahkan melebihi surga yang ada serta isinya. Begitu dia melihat Allah, ini orang yang arif billah. Karena apabila dia dapat melihat Allah dalam neraka, pasti dia tidak akan merasa panasnya neraka itu karena asiknya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tingkatan orang yang beramal, tidak lagi mengharap surga dan tidak lagi takut kepada neraka. Karena begini, kalau orang yang masih mengharapkan surga itu beribadah dan takut karena disebabkan karena neraka, berarti beribadah itu kalau karena surga ada. Bagaimana kalau seandainya Allah memerintahkan kita surga tidak ada? Berarti kita tidak mau beribadah. Itu artinya. Ya, saya memahami. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Nah, itulah yang dikatakan ikhlas. Nah, kemudian yang tidak ikhlas beribadah itu, nah, karena tiga tadi, kelompok yang terakhir ini dikatakan tidak ikhlas beribadah itu, Oke. ibadahnya itu dipersembahkan kepada yang lain. Nah, tidak mengharap surga, tidak takut kepada neraka, dan tidak beribadah karena Allah, berarti dia beribadah. Kelompok yang ketiga ini adalah beribadah dengan mempersembahkan ibadah itu kepada selain daripada Allah. Itulah yang dikatakan riya, yang disebut salah satu dari penyakit hati itu. Baik. Kita sedikit sudah memahamilah keikhlasan adalah suatu amalan pokok daripada pembahasan dari awal. Kemudian berikut dari penjelasan ikhlas ini mungkin ada hal-hal yang lebih mendasar, yang lebih mendalam, yang perlu juga disampaikan agar netizen tidak penasaran. Silakan. Baiklah. Ini pertama sudah kita jelaskan bahwa ikhlas itu adalah amalan pokok daripada amalan tarekoh. Tujuan buat tarekoh itu supaya kita menjadi ikhlas dengan membenah hati. Seperti itu. Oke. Yang kedua, amalan daripada ilmu tarekoh itu adalah syidik. Nah, Syidik itu pengertian apa tuh? kalau syidik itu artinya adalah benar. Lawannya kata daripada syidik itu adalah kazib atau pendusta. Nah, artinya begini. Oke, baik. Kita kasihkan contoh. Baik. Para ulama menjelaskan kalau ditanya kita ini mana tinggi derajat ikhlas daripada syidik. Karena syidik ini adalah amalan hati atau amalan tarekoh. Para ulama menjelaskan lebih tinggi lagi amalan syidik itu daripada ikhlas tadi itu. Kenapa demikian? Oke. Karena tidak akan mungkin bisa ikhlas itu kalau tidak benar. Ini kita kasih contoh dalam melaksanakan sholat misalnya. Oke, baik. Contoh daripada sholat itu mengenai rukun qauli atau rukun perkataan dalam sembahyang. Ini contoh Oke. tingginya syidik daripada ikhlas kata para ulama. Misalnya seseorang itu membacakan bismillah dalam membaca Fatihah. Karena bismillah adalah bagian daripada ayat Fatihah. Misalnya seperti ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya seperti itu. Nah, ini kata para ulama, orang yang melaksanakan rukun qauli itu atau rukun ucapan itu, seperti membaca Fatihah, mengucap tasbih, tasyahud dan lain sebagainya, itu rukun qauli itu. Oke. Itu para ulama menjelaskan ada 3 kelompok orang. Baik. Kelompok yang pertama, orang mengucap lidahnya fasih, bacaannya ya fasih, bacaannya bagus. Fasih itu adalah bacaan yang bagus. Oke. Namun hatinya
entah kemana. Nah, ini salah satu golongan yang pertama. Baik. Golongan yang kedua dalam orang yang melaksanakan rukun qauli, mulutnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Oke. hatinya mengikuti lidah. Misalnya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim, hati Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang dikatakan sidik, artinya benar. Tidak lain di mulut, tidak lain di hati. Begitu mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini artinya orang, inilah yang dikatakan sidik, benar. Dan dia memahami makna Bismillah itu. Apa? Apa terjemahan dan makna, bukan terjemahan lagi, tapi makna daripada Bismillah itu bisa diresapi oleh hatinya. Nah, ini yang dikatakan sidik. Tidak akan bisa ikhlas kalau seandainya tidak sidik. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hati entah kemana. Ini berarti tidak sidik. Kalau tidak sidik berarti tidak akan mungkin ikhlas. Nah, ini golongan yang kedua. Artinya golongan yang kedua ini, lidah ini berguru kepada hati. Oke. Seperti yang kita jelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, hati Bismillahirrahmanirrahim. Artinya hati ini mengikuti lidah. Hati berguru kepada lidah. Ini golongan yang kedua. Mengenai syidik. Karena syidik ini adalah amalan tarekah. Baik syidik itu menjalankan kehidupan sehari-hari benar, adalah orang tarekat itu suka membohong, tukang penipu. Nah, ini berarti tidak lulus daripada ilmu-ilmu tarekah itu. Kemudian kelompok yang ketiga ini kelompok yang ketiga ini bukan lagi mulut yang menjadi guru hati, tapi hatilah yang menjadi guru oleh si mulut. Misalnya, Oke. sebelum dia mengucapkan bismillah itu, hatinya telah berucap dahuluan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hatinya sudah duluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini artinya lidah yang menjadi guru hati dan dia memahami apa itu alhamdulillah yang diucapkan, dan kemudian itu merasakan ucapan itu dengan sepenuh hatinya. Misalnya tadi itu. Nah, inilah tingkatan yang disebut dengan al-muqarrabun. Tingkatan al-muqarrabun. Hati menjadi guru oleh si mulut, sedangkan yang tadi itu mulut menjadi guru si hati. Ini disebut tingkatan ashabul yamin. Ini pun sudah bagus. Nah, yang bagusnya ini adalah yang nomor 3 itu. Hati yang menjadi guru mulut. Oke. Baik. Kita sedikit sudah memahami tentang apa itu syidik, ikhlas syidik. Kemudian masih ada yang dijelaskan lagi penjelasan daripada tema kita pada sore hari ini. Ya, yang terakhir ini terakhir yaitu amalan daripada tarekoh itu banyak, yaitu gerakan-gerakan hati. Apabila hati itu ada berkeinginan merasa hati itu lebih mulia daripada orang, kemudian hatinya itu berbalikan mengucapkan astagfirullah. Nah, gerakan yang pertama itu adalah gerakan maksiat karena menganggap lebih mulia. Kemudian bergerak lagi, dia menyadari bahwa itu adalah suatu dosa melalui ilmu hati atau ilmu tarekat dengan dia mengucapkan astagfirullah. Nah, ini namanya amalan daripada amalan hati.
Jadi amalan hati itu dapat kita simpulkan oleh para ulama, ulama yang menyimpulkan demikian. Pertama, amalan tarekah itu banyak, disimpulkan juga pokoknya 3 sama dengan ilmu syariat itu. Yang pertama adalah dia harus ikhlas, Ikhlas. ikhlas. Nah, Sidik. yang kedua sidik, Yang ketiga, yang ketiga tomak ninah. tomak ninah itu seperti apa? Tomak ninah yang dimaksud di dalam ilmu tarekah ini tidaklah sama dengan tomak ninah yang dimaksud dalam ilmu fikih. Oke. Karena ilmu fikih itu membicarakan tentang tomak ninah itu artinya kepada rukun fi'li dalam sembahyang itu artinya berhenti sejenak. Itu tomak ninah di dalam ilmu fikih. Tapi di dalam ilmu hati atau di dalam ilmu tarekah itu seorang salik ini harus tomak ninah. Oke. Tomak ninah yang dimaksud di dalam ilmu hati ini atau ilmu tarekah itu adalah orang tarekah itu harus tentramnya dengan Allah. Nih arti tomak ninah. Tomak ninah itu artinya tentramnya hati dengan Allah. Jadi orang tarekah itu jelas. Oke, baik. Baru hatinya itu tentram dengan Allah. Karena salah satu pembersih hati, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh seorang guru atau mursyid itu salah satu mengamalkan zikirullah. Artinya hati itu selalu mengingat Allah. Oke, baik, kita pahami. Itu bicara torikat. Tarekah. Jadi di terakhir pembicaraan ini tomak ninah itu mengarah nanti ke hakikat. Itu yang dimaksud. Artinya, Belum lagi tarekah kalau hakikat itu dia tidak, hakikat itu kan nah, amal. maksud kita begini. Ini bicara tadi tentang torikat. Kita menyimpulkan daripada diskusi kita pada sore hari ini adalah ikhlas, sidik, terakhir tomak ninah. Tomak ninah ini sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, apa tadi? Anda sampaikan Tomak ninah. tomak ninah. Penjelasan? Tomak ninah ini. Ah, Tomak ninah ini adalah tentramnya hati dengan Allah. oke, tentramnya hati dengan Allah. Kemudian itu sebagai penutup pada kesempatan ini, seperti itu. Ini Penjelasan lebih lanjut dari tomak ninah masih ada? masih. Masih, oke, silakan. Nggak masalah. Artinya begini. Oke. Jadi orang yang sudah belajar atau mengamalkan ilmu tarekah itu dia tomak ninah. Oke. Artinya dia hanya tentramnya dengan Allah, bukan tentramnya dengan uang. Kalau hati ini tentramnya dengan uang, ya kalau ada uang. Oke. Kalau nggak ada uang, berarti hati tidak tentram. Nah, Ya. inilah didikan daripada ilmu tarekah. Nah, ilmu tarekah itu tentramnya hanya dengan Allah. Kalau hati kita ini masih tentram selain daripada Allah, ini namanya tidak tomak ninah. Jadi hati orang yang tarekah yang telah belajar mengamalkan ilmu-ilmunya itu, Oke, baik. dia adalah hatinya ikhlas, sidik, benar, baik di dalam bergaul di masyarakat, sidik artinya selalu berkata yang benar. Oke, baik. Kemudian dalam beribadah pun benar. Kemudian tomak ninah. Nah, apabila ketiga amal ini bisa dilaksanakan oleh orang yang belajar ilmu tarekah itu, bisa menjalani amalan-amalan yang pokok ini, inilah dasarnya ikhlas, sidik, dan tentramnya hati itu dengan Allah, barulah dia nanti mengarah memasuki yang disebut ilmu hakikat. Oke, baik, kita memahami. Namun dalam ilmu hakikat ini tidak ada lagi pelajaran-pelajaran seperti ilmu syariat, ini kitabnya, ini gurunya, ini tarekat, ini amalannya dan gurunya. Nah, sedangkan ilmu hakikat ini setelah syariatnya itu bersih daripada maksiat, hatinya atau kolbunya sudah bersih karena mengamalkan amalan yang 3 pokok ini, dan ilmu hakikat itu adalah ilmu yang langsung Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki, tentunya kepada
orang yang sudah bersih daripada dosa syariatnya dan dosa hatinya, barulah dia mengerti dan diberi oleh Allah yang namanya ilmu hakikat itu. Oke, baik. Khalifah, kita sudah memahami dari kesimpulan pengertian daripada torikat adalah tadi ikhlas, sidik, tumaninah. Dan terakhir tadi diskusi kita pada malam hari ini adalah yang Anda katakan tadi adalah tumaninah. Kemudian dari tumaninah ini akan menuju nanti ke ilmu hakikat. Namun pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang torikat. Ya. Torikat. Jadi untuk sebagai penutup pada kesempatan ini kita hanya sampai di ilmu torikat. Kita sudah memahami apa itu syariat, apa itu torikat, dan kita nanti akan membahas nanti tentang apa itu hakikat. Oke, baik pemirsa. Sudah ada beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan oleh saudara kita Khalifah Ismail. Mungkin di episode berikutnya kita akan membahas